Berbicara mengenai kehidupan manusia, tentu kita tidak bisa melepaskan begitu saja dengan persoalan rezeki. Dan berbicara mengenai rezeki, tentu kita juga harus bertanya bagaimana kita memperoleh dan mendapatkan rezeki itu. Jawabannya adalah dengan usaha dan ikhtiar dari manusia itu sendiri. Karena sesungguhnya walaupun Allah telah memberikan rezeki kepada kita, tetapi rezeki tidak akan datang begitu saja tanpa ada ikhtiar dari manusia. Tetapi ikhtiar saja belum cukup. Kita harus berikhtiar dengan penuh totalitas, dengan penuh dedikasi, dan harus memiliki etos kerja yang tinggi. Karena etos kerja merupakan totalitas kepribadian diri, serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal, atau bahasa asingnya adalah high performance. Tetapi tahukah kita bahwa Islam sebenarnya sudah sangat relevan? Karena Islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi dalam menjemput rezekinya. Bahkan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi, seperti halnya yang terdapat dalam surat Al-Jum'ah ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Dari ketiga ayat ini banyak kita bisa mengambil pelajaran darinya. Salah satunya adalah tahukah kita bahwa surat Al-Jum'ah adalah surat yang ke-62 dalam Al-Quran dan termasuk surat Madaniyah yang terdiri dari 11 ayat. Dan tahukah kita bahwa ketika ayat ini juga turun disertai dengan asbabun nuzul, seperti yang dijelaskan dalam tafsir Al-Wasit, yang dijelaskan bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, dan ketika itu banyak pedagang yang datang dari Syam, karena sudah menjadi adat kebiasaan dulu ketika ada rombongan para pedagang datang diiringi dengan musik, sehingga menaik perhatian dari para jamaah sholat Jum'ah pada waktu itu, sehingga banyak yang keluar untuk berbelanja dan menyisakan 13 orang termasuk Rasulullah yang sedang berkhutbah. Tetapi Rasulullah tetap melanjutkan khutbahnya dan sholat Jum'ahnya sampai selesai. Ada pula riwayat lain dari Ibnu Jarir bahwa dulu ketika wanita-wanita saat pesta pernikahan mereka membuat iring-iringan disertai dengan musik. Ketika Rasulullah berkhutbah, banyak orang yang keluar dari jamaah sholat Jum'ah pada waktu itu dan menghampiri iring-iringan tersebut. Tapi yang perlu kita harus titik beratkan adalah pesan yang dapat kita ambil dari ketiga ayat tersebut. Yang pertama adalah surat Al-Jum'ah ayat 9 yang berisi tentang perintah Allah kepada semua saja umat Islam untuk melaksanakan sholat Jum'ah dengan segera ketika datang ataupun ketika dikumandangkan panggilan untuk melaksanakannya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika sudah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera datang ke masjid, untuk segera bergegas datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di sini menggunakan kata lidzikri, itu adalah termasuk di dalamnya adalah sholat. Karena dulu Allah pun telah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melaksanakan sholat. Aqimus sholata lidzikri. Selain itu, kita juga ketika menghentikan jual beli ketika adzan kedua sudah dikumandangkan. Walaupun yang jualan itu adalah seorang wanita. Bahkan ketika zaman dulu mau berangkat Jumatan saja pasti pagi-pagi sekali. Banyak orang yang mencari jalan yang jauh karena menganggap sama dengan kurban unta bada'ah. Untung saja kita tidak hidup pada zamannya Nabi Musa. Karena pada masanya zamannya Nabi Musa, umatnya mengistimewakan hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu kita libur. Apa jadinya ketika kita hidup pada waktu itu? Tentu kita setiap hari Jumat libur untuk melakukan aktivitas apapun. Nah, dilanjutkan oleh ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat, Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Berbagai hal yang disebut sebagai amru ibahah. Mau tidur itu boleh, mau makan juga silahkan. Dan kita juga diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mengambil rizki di muka bumi yang sudah disediakan oleh Allah. Mau bekerja apa saja disilahkan oleh Allah, karena Allah telah menyediakan rizki kepada kita. Mungkin kita tidak tahu rizki kita di mana, tetapi rizki kita tahu kita ada di mana. Dan mungkin tangan kita tidak menjangkau rizki ada di mana, tetapi rizki akan datang menghampiri kita. Kewajiban kita adalah mengambil dengan cara kita mengambil dan meminta. Ada yang lewat berdagang kemudian diberi laba. Ada yang lewat bertani kemudian panen. Bahkan sampai ada dengan cara yang minta-minta juga ada yang diberi, walaupun dengan cara dimaki-maki terlebih dahulu. Dan kita diwajibkan untuk mengambil rezeki itu dengan penuh semangat, penuh keyakinan yang tinggi, penuh usaha yang sungguh-sungguh, supaya apa yang sudah disediakan oleh Allah berupa rezeki mampu kita ambil secara maksimal. Bahkan dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab, kita diperintahkan untuk bekerjalah kamu sesuai dengan bakat, kemampuan, dan keahliannya. Maka dari itu, setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, kita diperintahkan untuk bergegas di muka bumi dan ambillah rezeki dari Allah. Kemudian kita diperintahkan untuk mengambil, artinya itu adalah amrul ibahah, yaitu kita diberi kebebasan dengan menggunakan cara, tetapi tentu harus menggunakan cara-cara yang baik. Yang diperintahkan kepada kita adalah berusaha, berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh, berikhtiar dengan maksimal. Persoalan banyak atau sedikit
tergantung nasib kita dan tempat rezeki kita. Ada yang kemudian nasib dan tempat rezeki kita itu besar, ada pula yang sedang, ada pula yang kecil. Tetapi itu tidak menjadi persoalan. Yang terpenting bagaimana kita menjemput dan berikhtiar mengambil rezeki kita yang telah diberikan oleh Allah. Maka jangan lupa terus berzikir kepada Allah. Harus selalu ingat kepada Allah. Harus selalu mengingat-ingat Allah. Dan kita harus memegang prinsip nambah alhamdulillah. Maka carilah dengan cara yang baik. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, rahimallahu man iktasaba thayyiban wa anfaqa i'tisadan wa dakhara li yaumi hajatih. Allah menyayangi orang yang bekerja memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik dan dinafkahkan dengan cara yang ekonomis, atau bahasa Jawanya adalah sedengan. Karena sedengane wong sugih iku bisa super mewahe wong miskin. Dan jika kita dapat sehari 100.000 digunakan 70.000, itu sudah dikatakan sedang. Dan yang lain bisa kita simpan. Dan jangan lupa pula kita juga harus menafkahkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah ketika kita memiliki manajemen yang demikian, maka kita akan menjadi orang yang cukup. Yakinlah semua manusia dikasih rezeki oleh Allah. Jangankan manusia yang alatnya banyak ataupun potensinya banyak. Ayam saja yang cuma punya kuku dan paruh saja dikasih rezeki, apalagi manusia yang punya segalanya pasti dikasih rezeki. Jangan pernah putus asa, tetaplah berusaha dengan baik dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya. Semoga kita termasuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.